Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibatkan puluhan anak keracunan, Dinas Kesehatan Jawa Barat imbau stop konsumsi jajanan Ciki Ngebul alias Cikibul. Geng motor kembali resahkan warga kota Cimahi. Kali ini mereka berkonvoi dan lukai warga gunakan senjata tajam. Sekolah sempat terendam banjir, murid SD Negeri Sindang Laut Belanakan, Subang bersihkan kelas di hari pertama sekolah. Pasca kejadian Ciki Ngebul yang membuat 7 siswa SDN Ciawang Kabupaten Tasikmalaya, kini kondisi korban sudah membaik. Pedagang Cikibul pun sudah hilang dari peredaran. Diduga anak-anak terlalu banyak menghirup uap gas nitrogen dari Cikibul. Maraknya jajanan Ciki Ngebul atau Cikibul, sebuah jajanan makanan ringan yang disiram dengan nitrogen cair hingga makanan ringan tersebut membengku seperti es dan mengeluarkan uap nitrogen, rupanya juga telah memakan korban pelajar SD Negeri Ciawang Kabupaten Tasikmalaya. 7 orang siswa mengeluh mual dan muntah setelah memakan jajanan Cikibul. Waktu makan cibul itu yang dirasakan seperti apa? Muntah. Itu kamu udah berapa kali makan cibul? 2. Baru 2 kali. Waktu paginya udah sarapan belum sih di rumah? Sudah. Gimana sekarang, mau jajan cibul lagi nggak? Mau jajan cibul lagi nggak? Hah? Nggak mau. Puskesmas Luwisari yang sempat memberikan pertolongan pertama kepada korban menyatakan yang membuat anak-anak merasa mual dan muntah bukanlah karena makanannya beracun, tapi akibat menghirup uap gas nitrogen terlalu banyak. Karena mungkin saking penasarannya, karena sifatnya menguap gitu ya, kemudian dia menghirup udaranya. Nah, akhirnya dia terasa sakit dan mual-mual. Akhirnya temennya lagi meminta gitu. Akhirnya dikasih, tapi mereka juga bisa merasakan dengan dampaknya Cikibul yang telah menguap tadi. Makanannya mah tidak, hasilnya negatif ya dari zat berbahaya ya Pak ya? Iya, dari hasil laboratoriumnya negatif sama gitu. Jadi ada kemungkinan karena menghisap zat nitrogennya ini ya Pak ya? Iya, kayaknya itu. Menyikapi hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya mengaku telah memberikan arahan kepada pihak sekolah untuk mengawasi keamanan jajanan yang dijual di kantin sekolah maupun yang dijual di sekitar sekolah. Namun belum ada larangan spesifik penjualan Cikibul dari instansinya. Kami mengarahkan atas kejadian itu di sekolah tersebut untuk memperhatikan jajanan anak, terutama di luar kantin. Kalau di kantin tentu terkontrol dulu, hanya untuk di luar kantin itu sepertinya tidak terlalu terperhatikan oleh guru-guru. Kami mengarahkan kepada guru-guru di sana waktu itu untuk lebih memperhatikan jajanan-jajanan anaknya, sehingga anak tidak terdampak terulang kembali dampak-dampak yang kurang baik. Kaitan dengan jajanan tersebut, kami belum bisa memberikan ketegasan melarang, sebab kami belum tahu kandungan dari jajanan tersebut, apakah memang beracun atau tidak. Yang jelas bahwa kami memberikan saran kepada masyarakat pedagang memberikan jajanan yang sehat yang bisa menyelamatkan anak-anak. Tidak hanya pihak sekolah, orang tua juga diimbau untuk mengawasi anak-anak mereka saat jajan dan memberikan makanan yang aman bagi anak. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Puluhan anak keracunan jajanan Ciki Ngebul di 2 kabupaten kota di Jawa Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melarang sementara masyarakat untuk mengkonsumsi jajanan tersebut. Jajanan ini kini jadi berbahaya karena pemberian nitrogen cair yang berlebihan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menemukan ada 28 kasus anak keracunan kandungan nitrogen cair di 2 kota kabupaten di Jawa Barat. Ada 24 anak di Kabupaten Tasikmalaya serta 4 anak di Kota Bekasi yang mengalami keracunan makanan pasca mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul.
Dari seluruh kasus keracunan tersebut, ada 1 anak asal Kota Bekasi yang mengalami gejala berat hingga dilarikan ke rumah sakit di kawasan Jakarta Timur. Anak usia 4 tahun tersebut harus menjalani operasi akibat mengalami kebocoran di bagian lambung. Atas kasus tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan laboratorium serta menemukan kandungan nitrogen berlebih pada jajanan tersebut yang sangat membahayakan bagi anggota tubuh. Nitrogen cair diketahui memiliki suhu sangat rendah, minus 196 derajat Celcius, sehingga jika mengenai bahan lainnya akan membuat bahan lain tersebut seketika membeku sekeras batu. Efek pembekuan ekstrim dari nitrogen cair berlebih inilah yang bisa menimbulkan cedera pada organ tubuh bagian dalam manusia jika langsung ditelan begitu saja. Nah, setelah kami lakukan pemeriksaan laboratorium, memang betul di konsumsi di pangan tersebut memang ditemukan nitrogen ya. Nah, ternyata dengan konsumsi dalam kadar tertentu mungkin memang membahayakan begitu. Dan terbukti tadi di anak yang di Kota Bekasi ternyata sampai ada perforasi gaster namanya, jadi lambungnya ada luka terbuka begitu dan akhirnya terjadi peradangan di sekitar ususnya. Jadi ternyata nitrogen ini memang membahayakan begitu ya bila dikonsumsi dalam jumlah banyak. Meski kasus keracunan jajanan Ciki Ngebul ini tidak menimbulkan korban jiwa, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul untuk sementara waktu. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang pria di Kabupaten Majalengka mengaku telah dianiaya oleh anggota TNI hingga menderita sejumlah luka di kepalanya. Dari hasil penyelidikan, Polres dibantu Kodim Majalengka dipastikan bahwa penganiayaan itu dilakukan oleh adik anggota TNI karena dendam. Seorang pria bernama Andi Berlian alias Gondil mengaku baru saja dianiaya menggunakan senjata tajam oleh anggota TNI dan adiknya. Akibat penganiayaan itu, pria tersebut mengalami sejumlah luka bacok di kepala hingga harus mendapat puluhan jahitan. Kejadian penganiayaan terjadi di sebuah warung di sekitar alun-alun Majalengka pada Minggu dini hari pekan lalu. Pelaku yang bernama Rahmat menganiaya korban menggunakan sangkur milik kakaknya yang merupakan anggota TNI. Motif penganiayaan dipicu dendam karena korban pernah terlibat perkelahian dengan kakak pelaku pada tahun 2020 lalu. Adanya anggota TNI yang melakukan penusukan kepada korban, ternyata di lapangan hasil beberapa saksi dinyatakan bahwa penusukan itu tidak dilakukan oleh TNI, namun dilakukan oleh keluarga TNI atau adiknya. Dandim 0617 Majalengka dan juga Kapolres serta Subdempom mendatangi Mapolsek Lui Munding yang menangani sementara kasus tersebut. Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan, baik Kodim maupun Polres memastikan tidak ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus penganiayaan tersebut. Sekarang sempat viral karena infonya ada keterlibatan oknum anggota TNI. Kita sudah klarifikasi, sudah ngecek ke TKP, kita ada Subdenpom juga dan Ramil juga bahwa tidak ada keterlibatan anggota TNI. Tidak ada keterlibatan. Bahwa kenapa itu menyinggung anggota TNI dikarenakan yang terlibat permasalahan ini kebetulan itu kakaknya ini adalah anggota TNI. Sementara korban juga telah membuat video klarifikasi bahwa pelaku penganiayaan terhadap dirinya bukanlah anggota TNI. Korban juga memastikan akan tetap menempuh jalur hukum. Untuk teman-teman yang ada di sana yang beredar bahwa di sini ada dugaan percobaan pembunuhan itu tidak ada. Yang pasti bahwa semuanya sudah diproses hukum dan yang pasti ini bukan upaya pembunuhan dari oknum, tidak ada. Jadi kawan-kawan jangan menyebarkan hoak, apalagi ini membawa nama institusi. Tolong untuk kawan-kawan jangan menyebarkan lagi. Yang pasti bahwa saat ini semuanya sedang dalam proses hukum. Terima kasih untuk kepolisian, terima kasih untuk Pak Dandim, terima kasih untuk para TNI semuanya. Kasus penganiayaan ini kini ditangani Satreskrim Polres Majalengka. Polisi juga memastikan kondisi korban saat ini mulai membaik. Anggun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka.
Komplotan pencuri ternak domba terekam kamera pengawas saat mencuri di Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Dalam semalam, komplotan tersebut berhasil mencuri 7 ekor domba berharga puluhan juta rupiah. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan sejumlah pria sedang mencuri 3 ekor domba. Setelah berhasil dikeluarkan dari kandangnya, domba-domba tersebut langsung dimasukkan ke dalam sebuah mobil minibus. Meski warga sempat mengejar pencuri, namun upaya tersebut gagal lantaran pelaku langsung tancap gas. 3 ekor domba seharga 33 juta rupiah dibawa kabur. Pencurian domba tersebut terjadi di Dusun Dangder, Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang pada Minggu pekan lalu. Waktu saya masih tidur di dalam, dengar kretek-kretek, saya keluar, ya domba udah dibawa semua, udah di jalan, mobil udah disiapin, tinggal langsung ditaikin ke mobil, saya ngejar, saya lama lari gitu, mobil langsung bablas aja. Pas saya nyusul, nggak kesusul, pakai motor. 3 ekor, Pak. Domba apa aja tuh? Domanya domba adu, Pak. Ya kalau domba kampung mah nggak bakalan lah gitu. Harganya berapa sih, Pak, harganya? Harganya cukup fantastis, Pak. 33, yang 3 ini belinya 33 juta. Ya. Babin Kamtibmas Desa Baginda mengatakan dalam semalam terjadi pencurian ternak domba di 2 lokasi di desa tersebut. Dengan total domba yang hilang sebanyak 7 ekor. Di tanggal 8 itu ada 2 titik. Yang pertama 4 domba, misalnya yang di daerah besar, yang kedua ini daerah Dangder. Untuk modus mungkin sama yang kayak di Dangder. Jadi posisi domba itu sempat dipantau gitu kan, terus melihat mungkin situasi sudah agak tenang, tidak ada keramaian, terus posisi juga ini pemilik kan kebetulan lagi berjualan juga di pasar, melihat situasi aman, kosong gitu kan, tidak ada keramaian. Makanya pelaku pada hari itu langsung mengambil domba tersebut yang ada di pinggir jalan. Pencurian ternak ini kerap terjadi di wilayah Desa Baginda. Untuk mencegah pencurian, warga pun diimbau agar menempatkan hewan ternaknya jauh dari pinggir jalan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Gerombolan geng motor kembali berulah dan meneror warga Kota Cimahi. Mereka melukai sejumlah warga yang berpapasan di jalan dengan senjata tajam. Video amatir ini menunjukkan puluhan orang pemuda yang diduga salah satu kelompok geng motor berkonvoi sambil mengacung-acungkan senjata tajam di sejumlah ruas jalan di Kota Cimahi. Tindakan tidak terpuji anggota geng motor ini kembali meneror warga, terutama yang melintas. Bahkan sejumlah pengendara sepeda motor yang berpapasan menjadi sasaran sabetan senjata tajam yang mereka bawa. Salah seorang korbannya pelajar SMA berusia 16 tahun. Ia dilukai gerombolan geng motor 7 Januari 2023 sekitar pukul 2 dini hari di Jalan Mahar Marta Negara. Akibatnya korban mengalami luka tusukan senjata tajam di punggung, leher, serta jari tangan yang nyaris putus. Saat kejadian, korban hendak pulang ke rumah usai mengunjungi kerabatnya. Namun naas ia berpapasan dengan kelompok geng motor tersebut. Warga sekitar tak berani melerai karena takut. Warga baru menolong korban setelah gerombolan pemuda bermotor itu pergi. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Kasih Bunda untuk dirawat. Keluarga minta polisi membasmi kelompok geng motor yang sudah berkali-kali melakukan tindakan kriminal dan meresahkan warga. Mudah-mudahan ini cepat ditangani, ditangkap biar nggak meresahkan masyarakat yang lain gitu. Ya gitu aja. Biar nggak ada korban-korban yang kayak gini gitu. Karena itu merasakan pisan itu kejadian kayak gini deh. Pakai celurit. Karena dalam itu lukanya berarti, Pak. Itu kayaknya semuanya pakai celurit. Karena kalau pakai golok kan pasti memanjang. Ini lukanya tajam ke dalam, Pak? Iya, dalam yang paling ini deh. Dalam kalau yang ini satu sama yang ini. Dalam. Nah, kalau jahitannya semuanya ada 29. Polres Cimahi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Namun polisi enggan berkomentar lebih jauh karena penyidik tengah mencari para pelaku penganiayaan. Untuk saat ini, Satreskrim Polres Cimahi sedang melakukan penyelidikan dan dari anggota di lapangan, di tim khusus Satreskrim sedang
melakukan penyelidikan. Pak, dipastikan ada korban berarti ya Pak ya? Ada. Yang laporan korban juga berarti Pak? Ya. Menurut data pihak kepolisian, korban akibat tindak kekerasan anggota salah satu geng motor ini lebih dari 2 orang karena terjadi di beberapa titik. Rata-rata korban mengalami luka tusuk dan bacok. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.